Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil hukmi bil bayyinati. Adapun ini itu fasol menerangkan menghukumi atau mengadili dengan barang bukti. Wa idza kana, dan ketika ditemukan ma'al mudai beserta penggugat apa bayyinatun barang bukti, sami'aha maka mendengarkanlah kepada bayyinah atau keterangan lah bisa dikatakan. Siapa al-hakimu hakim, wa hakama dan menghukumi menyelesaikan hukuman siapa hakim lahu kepada penggugat biha dengan adanya bayyinah atau barang bukti atau keterangan tadi. In arofa, jika mengetahui siapa hakim adalah tiha kepada sifat adilnya bayyinah atau orang yang memberi keterangan tadi. Wa illa, jika kok tidak meyakini hakim itu dengan adanya orang yang memberi keterangan tadi, tolaba maka mencari siapa hakim minha dari bayyinah atau orang yang menerangkan at-tazkiyata kepada tazkiyah atau orang yang memberi keterangan lagi kepada saksi atau bayyinah tadi, orang yang memberi keterangan bisa dikatakan saksi lah ya. Jadi umpama yang jadi saksi itu Pak Guru Tamrin, tapi yang jadi hakim umpama Pak Mukhlis umpama kan, beliau kan kayak tidak percaya kalau dengan Pak Tamrin ya kan itu. Nah ini hakimnya harus cari orang lagi. Kira-kira siapa? Bang Firman, apa benar kira-kira? Apa itu? Pak Tamrin tuh. Nah kan gitu. Itu namanya tazkiyah, itu begitu. Jadi penguat saksi. Nah itu namanya tazkiyah. Nah, ya. Karena saksinya ini meragukan. Walaupun rambutnya putih kayak iya kayak tidak kan gitu. Nah itu begitu. Nah tapi kalau kata Mbak Firman, jangan dipercaya tuh, ya pun rambutnya putih apa galak ngeles go, nah, jangan. Harus mencari keterangan yang lain lagi gitu loh. Itu contohnya begitu maksudnya. Tapi kok kalau ibaratnya sudah tahu hakimnya ini bahwa orang tuh bisa dipercaya, nah, mosok ibaratnya kok kepala madrasah ya kan, sudah SPDI pula, sekarang sudah P3K ya kan, kok tidak bisa dipercaya kan, ya tidak mungkin umpama menurut hakim itu kan. Nah itu ya langsung dia percayai gitu. Nah, tapi nak umpama ya itu tadi menurut hakim tuh galak ngeles budak kok. Nah, harus nyari pendukung keterangan dari saksi tadi. Kalau tambah parah Pak, ya sudah nyari lain lagi gitu. Di depan kemarin kan begitu. Nah itu ya. Wa ilam takun, dan jika andaikan kok tidak ditemukan lahu bagi orang yang mendakwa, al-mudai artinya orang yang mendakwa, siapa bayyinatun saksi atau barang bukti, fal qaulu maka adapun yang dijadikan pedoman itu qaulal muddai alaihi, ucapan orang yang didakwa, biyaminihi dengan sumpahnya orang yang didakwa. Nah itu begitu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil mudai dengan orang yang didakwa, orang yang mendakwa itu man orang-orang yukhalifu
yang bertentangan siapa orang tadi, kauladzohiri, kauluhu kepada ucapannya mudai alai. Yang disebut pendakwa yaitu orang yang tidak cocok dengan berselisih dengan orang yang didakwa. Al-dhohiru yang nampak atau yang kenyataan. Wal mudau alaihi dan adapun yang disebut orang yang didakwa itu man orang-orang yuwafiqu yang cocok apa ucapannya. Apa qauluhu ucapannya orang yang didakwa. Al-dhohiro yang nyata. Nah, jadi umpama gini, ini ada kasus yang berkasus ini umpama berdua. Antara Pak Rozak dengan Pak Janis, nah, umpama berdua. Jadi Pak Janis tadi mendakwa Pak Rozak. Contoh apa umpama? Yang mudah ya pete. Nah, itu ya. Nah, jadi Pak Rozak bawa pete. Nah, lantah macam mana tadi Pak Janis kehilangan pete. Nah, itu contohnya kan. Nah, berarti Pak Janis ini mudai, orang yang mendakwa. Pak Rozak orang yang didakwa. Nah, itu begitu. Lah, terus tadi kan lapor ke hakim. Hakimnya tadi siapa? Pak Mukhlis. Nah, hakim. Jadi karena Pak Janis mendakwa kepada Pak Rozak, nah, karena Pak Janis ada barang bukti dan saksi, nah, maka yang diambil pedoman ucapannya Pak Janis. Asalkan saksinya tadi bisa dipercaya tadi. Nah, kalau saksinya ke kebun tidak pernah, nah contoh tadi Pak Tamrin tadi ya kan, lah perlu apa tadi? Perlu keterangan saksi tadi, nah, yang menguatkan Pak Guru Tamrin. Bang Firman kebetulan, tidak betul Pak itu tadi walaupun dia tidak punya kebun, tidak pernah ke kebun, kebetulan pas ke kebun, nengok Pak Rozak ngambil petenya Pak Janis, umpama kan, Bang Firman ngasih keterangan begitu. Nah, itu boleh diterima. Nah, tapi kalau nggak ada keterangannya, memang ya nyata-nyata Pak Guru Tamrin tidak pernah nengok kebun, nggak pernah ke kebun kan, kok dia ndakwa siapa tadi? Pak Rozak, ya tidak bisa diterima. Nah, gitu. Yang dipegang ya ucapannya Pak Rozak, karena Pak Rozak ngomong, enggak, ini tadi saya beli. Sumpah, nah, disumpah Pak Rozaknya. Nah, ternyata beli betul, ada orang lewat, yang jual mana? Nah, sudah pergi dari tukang sayur. Nah, kan begitu. Umpama kan. Nah, ternyata dia beli dari tukang sayur. Nah, kan sumpah Pak Rozak, disumpah sama Pak Mukhlis. Iya, saya bersumpah bahwa ini saya beli dari tukang sayur. Nah, maka yang dipakai pedoman ya ucapannya Pak Rozak yang dituduh tadi. Karena Pak Janis tidak bisa mengemukakan saksi yang valid. Nah, disuruh nyari apa namanya tazkiyah atau penguat saksi, lenca-lenca juga. Apa betul Bang Firman? Apa Pak Tamrin tadi ke kebun nengok? Entah. Setahu saya dia apa ke bawah duren tuh nengok duren, nah umpama kan? Ya kan tambah repot. Maka yang dipakai ucapannya yang didakwa yaitu Pak Rozak tadi dengan sumpahnya Pak Rozak, itu begitu. Nah ya, itu contohnya begitu. Sudah bisa dipahami itu. Nah, tapi kalau yang mendakwa ini Pak Janis umpama kan, saksinya itu betul bisa dipercaya, ya kan? Biasanya orang tuh percaya, mosok wong dia itu guru madrasah, ya kepala madrasah, ya P3K, ya SPDI lah umpama kan. Mosok tidak bisa dipercaya kan tidak mungkin. Nah, maka ya langsung diterima. Nah, itu begitu. Tapi kalau walaupun begitu tapi biasa ngeles, nah ya tidak tadi, ya perlu tazkiyah tadi saksinya. Nah, Pak Bang Firman tadi umpama. Ya kan itu. Apa benar Bang Firman? Dia itu tadi ya, oh iya Pak, dia tadi memang ke kebun nyari Pak Janis, nak ngundang apa tiba-tiba nengok katanya orang manjat pete. Jadi betul yang manjat pete tadi Pak Rozak, betul kata dia. Nah, baru sah. Itu maksudnya dihukumi betul-betul. Tapi kalau enggak apa tadi, enggak sinkron tadi, yang dipakai ya hukumnya Pak Rozak tadi dengan sumpahnya. Ini contoh loh, cuman contoh loh ya, nanti jadi pembahasan pula ketika balik satu mobil pula ya kan.
Nanti ya satu nak berjalan, ya satu nak naik mobil lah, repot nanti. Cuman contoh itu begitu. Fa'inna kala, maka jika menolak siapa yang didakwa, imtana'a artina menolak siapa al-mudai alaihi orang yang didakwa, anil yamini dari bersumpah, al-matlubati yang diminta minhu dari hakim, roddat maka mengembalikan, ruddat maka dikembalikan apa sumpah alal mudai atas orang yang mendakwa. Fayahlifu maka bersumpahlah siapa orang yang mendakwa hinaidin ketika saat itu. Jadi andaikan dari apa tuh namanya saksinya Pak Janis tadi, kok Pak Rozak menolak, ya kan? Atau gini, Pak Janisnya disuruh sumpah tuh tidak mau. Nah, akhirnya Pak Hakimnya minta Pak Rozak itu bersumpah. Nah, maka yang jadi pedoman ya yang mau bersumpah tadi. Nah, malah begitu. Nah, jadi ini yang didakwakan tadi Pak Rozak. Nah, terus Pak Rozak disuruh bersumpah bahwa dia tidak mau ngambil. Nah, katakan disuruh sumpah gak mau, maka ya yang diambil sumpahnya Pak Janis. Kalau Pak Janis berani bersumpah bahwa yang ngambil tadi Pak Rozak, maka hukum yang dipakai, yang dihukumi yaitu bahwa pete itu tadi miliknya Pak Janis, karena Pak Janis mau bersumpah, Pak Rozaknya nggak mau. Nah kan gitu. Nah gitu, berarti dihukumi bahwa itu petenya Pak Janis lah gitu. Itu contoh itu. Faslahiku maka berhak siapa al-mudai orang yang mendakwa bihi dengan barang yang didakwakan tadi. Wanakulu dan juga penolakan ayakula. Wanakulu dan adapun yang disebut penolakan atau contoh penolakan itu ayakula jika mengucapkan siapa al-mudai alaih orang yang didakwa ba'da urdin setelah memerintahkan atau mempersilahkan ba'da urdil qadi ala ba'da urdil qadi setelah mempersilahkannya hakim alaihi kepada yang terdakwa al-yamina kepada bersumpah. Nah, ketika kok dia menolak, Pak Rozak tadi menolak, maka disuruh bersumpah. Nah, ana adapun saya itu nakilun orang yang menolak anha dari sumpahnya atau dari saksinya Pak Janis tadi atau yang mendakwa. Ayakula jika berkata lahu kepada yang terdakwa siapa al-qadi hakim ikhlif bersumpahlah engkau. Fayakulu maka lalu berkata siapa orang yang didakwa la akhlifu. Ikhlif. Nah, bersumpahlah engkau. Kholafa yakhlifu ikhlafan wa mukhlafan fa wa khalifun wa daka makhlufun. Fil amarnya ikhlif. Ya kan fit. Nah, akhlaf atau ikhlif sama Pak, boleh. Nah, kalau ikhlif itu dari sulasi mujarad. Nah, kalau akhlafa dari af'ala gitu ya. Nah, fayaqulu maka berkata siapa orang yang didakwa la akhlufu. Saya tidak akan mau bersumpah. Nah, maka kalau begitu yaitu tadi hukumnya kembali kepada orang yang mendakwa karena yang didakwa tidak mau bersumpah. Nah, lal mu'alif rahimahullah. Wa idza tada'aya dan andaikan kok saling mendakwa. Ai isnani, siapa isnani dua orang saling mendakwa syai'an kepada sesuatu fi yadi akhadihima. Di tangan salah satu mereka berdua, fal qaulu maka adapun perkataan yang dibenarkan atau yang dipakai itu qaulu shahibul yadi. Ucapannya orang yang memegang barang tersebut. Biyaminihi dengan sumpahnya orang yang memegang barang. Nah, ini repotnya. Nah, ini urusan apa saja dalam hukum menurut Imam Syafi'i itu begini. Umpama tadi kan Pak Rozak sama Pak Janis kan, Pak Rozak pegang pete. Nah, bebalah tentang pete umpama kan itu. Pak Janis ngotot ini pete aku. Pak Rozak katanya nggak bisa, ini peteku, aku beli tadi. Nah, andaikan orang itu saling mendakwa, saling ngotot, maka andaikan di hakim saksinya nggak ada, terus buktinya nggak ada, maka itu hakim harus
memberikan sah bahwa pete itu punyanya Pak Rozak. Ini yang agak repot. Jadi saling dua orang kok pegang barang. Salah satu pete loh, bukan barang aneh-aneh loh ya. Pete. Pak Rozak pegang pete. Pak Janis punya batang pete. Petenya hilang. Nah, terus Pak Janis nggak bisa menghadirkan saksi, nggak bisa menghadirkan bukti. Pak Rozak juga begitu. Maka kan saling tuduh tadi. Peteku kata Pak Janis, peteku kata Pak Rozak, peteku. Nah, tapi karena yang pegang pete tadi Pak Rozak, maka hakim harus memutuskan bahwasanya pete itu punyanya Pak Rozak. Nah, ini yang repot. Ini yang ini ya. Nah, jadi fal qaulu sahibul yad, bahwa ucapan atau hukum yang dipakai, yang dihukumi yang megang pete tersebut. Nah, andaikan kok sama-sama tidak mau bersumpah, tidak mau ada saksi, tidak sama-sama tidak ada bukti. Nah, itu begitu. Nah, ya. Nah, biyaminihi dengan disumpahnya pemegang barang. Sumpah Pak Rozak, sumpah demi Allah. Nah, sumpah kemarin kan bila taulahi wallahi. Wallahi demi Allah ini pete aku beli tadi. Yang jual mana? Sudah lewat tukang sayur. Namanya siapa? Enggak tahu. Nah, kan gitu. Sumpah demi Allah. Nah, itu ya. Oh, enggak, sumpah biasa, ini sumpah dalam Islam, enggak ada pocong-pocongan, ya kan? Inalladzi, karena perkara atau barang fiyadihi yang digenggamannya itu lahu untuk pemegang barang tadi. Wa ingkana, walaupun ada wa ingkana, dan jika kok ada fi aidihima di tangan atau kekuasaan kedua-duanya, aulam yakun, atau tidak ada apa perkara tadi via diwakidin di tangan seseorang minhuma dari keduanya, takholafa, maka bersumpahlah siapa kedua-duanya. Wajuila, dan dijadikan apa almadhu, barang yang didakwakan bihi dengan al-mudai bainahuma, di antara mereka berdua, nisfaini, dengan dibagi separuh. Nah, ini kasus lain lagi ya. Ini andekan Pak Janis yo megang pete, Pak Rozak yo megang pete. Nah, ini kedua-duanya megang pete ini. Atau contohnya sama-sama nggak megang, ya kan? Nggak megang pete. Lah Pak Janis nuduh Pak Rozak nuduh Pak Janis. Itu mungkin pete aku yang jatuh tadi, saya tadi beli 2, ikat tinggal 1, nggak ada lagi di motor. Kata Pak Janis nggak bisa, justru lah petemu itu mungkin ngambil dari tempat aku, pete aku hilang dari batang. Nah, umpama kan gitu. Saling tuduh tapi sama-sama pegang. Nah, maka andaikan sama-sama tidak ada barang bukti, maka justru petenya dikumpulin terus dibagi 2. Nah, oleh hakim begitu. Nah, itu caranya. Atau memang sama-sama nggak pegang pete, Pak Rozak juga nggak pegang pete, Pak Janis nggak pegang pete, tapi bersibu berdua, kamu ngambil pete aku ya, yang Pak Rozak, mungkin kamu juga ngambil pete aku tadi beli hilang, kata Pak Janis, pete aku di batang hilang, tapi sama-sama nggak pegang, ya maka ya sama-sama nggak megang lagi. Atau andaikan dicari kok ketemu, dibagi 2 tadi. Nah, itu begitu, saling nggak pegang. Nah, kalau kok saling bawa pete tadi malah dikumpulin, nanti dibagi 2. Beda dengan kasus yang awal tadi, yang pegang 1 orang kan gitu, saling tuduh ini. Nah, itu begitu ya. Wajuila, dan dijadikan apa almadhu, barang yang didakwakan bihi dengan almadhu bainahuma, di antara mereka berdua, nisfaini, dengan separuh edang, separuh seorang. Waman, dan barang siapa itu khalafa bersumpah ala fi'li nafsihi, atas perbuatannya sendiri, isbatan, baik menetapkan au nafyian atau menolak, khalafa, maka diwajibkan sumpah siapa orang tersebut alal basti, atas pasti, wal qat'i, dan juga pasti. Nah, alal basti, isbatan dengan menetapkan, au nafyan, maksudnya gini, isbatan au nafyan itu begini. Ini masihlah kasus pete, ya kan? Pak Rozak dengan Pak Janis lagi, supaya enak ya.
Ini cuma contoh loh, cuma contoh kaki beribut pula Mas. Pak Janis, ya kan? Pak Rozak bersumpah bahwa dia tidak berbuat. Sungguh aku tidak berbuat. Nah, atau bersumpah, sungguh aku tadi yang berbuat. Nah, baik menolak atau menyatakan dia berbuat itu tetap harus sumpah dengan pasti. Nah, itu ya. Jadi waman khalafa ala fi'li nafsihi, atas perbuatannya sendiri, nggak ada buktinya, nggak ada apanya, maka diwajibkan sumpah. Baik tentang dia menolak tuduhan atau mengakui suatu perbuatan. Bisa dipahami pun enggak itu? Macam mana ini nyontokannya ya? Nah, contoh Pak Rozak tadi menolak bahwa nggak nyuri pete. Sungguh aku tidak mencuri pete. Itu nafyan maksudnya, menolak dari perbuatan yang dituduhkan. Atau isbatan, nah, itu yang nafyan ya. Isbatan berarti aku tadi yang naruh pete itu di sana, tapi aku bukan ngambil. Menetapkan suatu perbuatan umpama. Nah, itu contoh begitu. Nah, maka diwajibkan sumpah tadi dengan pasti. Sebenarnya ini urusannya Pak Hakim, cuman ini hukumnya ada ya diterangkan gitu loh ya. Pak Guru Tamrin entah paham tak tidak. Entah nanti dikruskan Pak, nanti diapokan ya kan, dipahami. Nah ya itu. Wal basu. Dan adapun penetapan bi muwahhadatin dengan sesuatu satuan, wa musannatin dan duaan, fawaqiyatun maka ditetapkan maknahu, adapun maknanya itu tadi apa tadi basun itu al-qat'u makna pasti. Wa hina idin, dan ketika karena maknanya pasti, fa'atofa maka mengatofkan siapa al-musonifu kia musonef al-qat'u kepada kata-kata al-qat'u alal basi kepada kata-kata basun. Jadi qat'un dengan basun itu sama, pasti. Nah itu min at fit tafsiri, namanya atau tafsir, ibaratnya penjelasan gitu. Nah, dalam hukum azab iribita ya, basi. Dari kata-kata isbatan dulu Pak, sabata. Oh bukan lain, basi itu lain, bukan dari kata isbatan ya, lain. Tapi maknanya sama dengan qat'un. Nah gitu ya. Waman dan adapun barang siapa itu khalafa bersumpah ala fi'li ghairihi atas perbuatan orang lain, fafihi maka itu dalam persumpahnya dia atas perbuatan orang lain, tafsilun adapun ada perinciannya. Kalau dia bersumpah bukan atas dirinya sendiri, bukan atas perbuatannya, maka diperinci bagaimana sumpahnya. Karena dia sebagai saksi atau melihat perbuatan orang lain, sumpahnya berbeda-beda. Fa in kana maka jika ada apa sumpah itu isbatan menetapkan gawenya orang lain. Contoh tadi Pak Guru Pak Tamrin ibaratnya sumpah bahwa tadi saya melihat Pak Rozak nyuri manjat petenya Pak Janis. Nah, kan berarti bersumpah untuk perbuatan orang lain. Nah, maka khalafa maka bersumpahlah siapa orang tadi alal basi secara pasti, wal qat'i dan juga pasti. Nah, itu ya. Itu andaikan karena menetapkan perbuatan orang lain bahwa iya, tetap disuruh sumpah. Wa ingkana maka jika sumpah itu nafyan menolak perbuatan orang lain, artinya itu bahwa orang itu Pak Rozak tadi nggak berbuat, mutlakon dengan mutlak, khalafa maka bersumpahlah ala nafyil ilmi atas tidak mengetahui. Nah, contoh kok umpama Pak Guru Tamrin tadi disuruh sumpah, apa betul ditanya Pak Mukhlis kan, kamu nengok apa Pak Rozak tadi nyuri petenya Pak Janis? Sungguh demi Allah aku tidak mengetahui. Nah, bahwa Pak Rozak manjat batang petenya Pak Janis. Setelah itu begitu. Pokoknya kan tidak nampak Pak, tidak tahu kalau dia manjat ya kan.
Itu karena ndak nampak nian, ndak tahu nian kan itu. Itu sumpah secara menetapkan bahwa dia tidak berbuat. Kalau tadi kan menetapkan bahwa nengok bahwa Pak Rozak manjat pete. Nah, itu begitu. Wawa adapun sumpah itu anahu sesungguhnya saksi layak lamu tidak mengetahui siapa saksi atau orang yang sumpah tadi an ghairihi dari orang lain fi'lu kada dengan melakukan perbuatan begini manjat pete tadi sungguh aku tidak nampak pokoknya kalau dia manjat tidak tuh saya tidak tahu saya tidak nampak demi Allah saya tidak nampak atas perbuatannya Pak Rozak dia manjat pete. Nah itu namanya menafikan atau menolak perbuatannya Pak Rozak yang dikatakan tadi katanya dituduh manjat pete. Tapi kalau Pak Tamrin tadi nengok betul, demi Allah saya nengok betul Pak Rozak itu manjat petenya Pak Janes. Nah kan gitu. Nah, kalau penolakan demi Allah sungguh saya tidak melihat Pak Rozak tadi manjat pete. Nah, saya tidak mengetahui. Nah, itu begitu. Aman nafyi adapun penolakan itul maksurun terbatas itul al maksuru yang terbatas waktu fayakhlifu maka bersumpahlah siapa orang yang melihat fihi atau saksi fihi di dalam perbuatannya seseorang atsaksun seseorang al basi atas pasti. Kalau kok tidak nampak siapa orangnya tidak tentu maksudnya yang manjat tuh Pak Rozak betul apa enggak wong dia pakai masker pakai kerudung kan waktu dikeroyok tawon ciri-cirinya kayak iya tapi kalau kayak iya kayak tidak maka ya bersumpahnya tadi dengan cara saya memang melihat seseorang nah kan gitu itu caranya tata cara dalam menyidang sesuatu perkara yang sudah ada barang buktinya. Faslon fi suruti syahidi adapun ini itu fasol menerangkan syarat-syarat orang sebagai saksi. Saksi apapun itu. Saksi nikah, saksi